Oke. Jadi kita ke firewall ya. Firewall itu apa? Ya. Kalau menurut pengertian yang di sini adalah sebuah sistem atau grup sistem ya yang menjalankan kontrol akses keamanan di antara jaringan internal yang aman dan jaringan yang untrusted atau internet ya. Firewall nanti tujuannya mengizinkan ya rasa data yang lewat atau mungkin menolak ya. Jadi menolak yang tidak diizinkan ya, terus agar memisahkan dari jaringan luar ya dengan jaringan internal ya. Misalkan ini sebuah sistem ya A, misalkan sistem A ya. Di sini ada, sebentar ya, saya ulangi. Sistem A ya. Di sini dia punya internal network ya. Sistem internal A misalkan kayak gitu. Misalkan di sini dia punya ada departemen-departemen ya. Atau mungkin bagian ya. Departemen A, departemen B ya dan seterusnya ya. Dep C ya. Nah, di sini misalkan dipisahkan ya, misalkan di sini internet ya. Internet ya. Mau masuk ke internal ya. Nanti ini firewall. Ini firewall. Nah, firewall nanti itu ada di tengah-tengahnya ya, antara jaringan internal yang aman dan jaringan internet yang mungkin kita belum tahu seperti apa ya kondisinya ya. Diistilahkan di sini untrusted ya, untrusted network. Di sini trusted ya, di sini untrusted. Ini belum dipercaya ya, kan harus nggak tahu kondisinya kayak gimana di internet dan bisa macam-macam ya. Maka nanti jika ada orang luar mau mengakses ke dalam, katakan misalkan ada sebuah pegawai ya, misalkan kerja remote. Nah, kerja remote, misalkan kayak ini WFH misalkan. Ya. Dia pengen mengakses aplikasi internal ya yang ada di perusahaan ya, maka perlu dilihat dulu nanti ya, ini terverifikasi enggak ya. Salah satu tujuannya itu ya, jadi nanti difilter dulu di sini di firewall-nya ya. Jadi firewall punya aturan-aturan ya, rule yang namanya rule ya. Itu nanti difilter apakah dia memenuhi atau tidak ya. Kalau memenuhi ya sesuai rule yang diizinkan atau mungkin yang ditolak ya nanti ada actionnya ya. Jadi semacam prinsip kerjanya itu kayak if then ya. Jika ada kondisi apa nanti apain gitu ya. Mungkin hanya ada dua, dia bisa diizinkan bisa ditolak gitu ya. Kalau mungkin kalau diizinkan ya berarti misalkan dia valid kayak tadi ya yang di sini. Orangnya kerja WFH ya, ini valid. Misalkan masuk aplikasi lewat port tertentu misalkan aplikasinya. Nah, masuk dia di sini difilter dulu ya ke rule-nya ya. Ke rule-nya ini kalau cocok ya dicocokkan, kalau oke bisa dilanjut ya kayak gini. Tapi kalau misalkan dia ada orang lain ya, misalkan ini untrusted network atau untrusted people ya. Nah, untrusted itu mungkin ya kalau dia tidak memenuhi di sini dicocokkan, tidak memenuhi ya wis diblok ya, berhenti sampai di sini. Jadi nggak sampai masuk ke jaringan yang aman kayak gitu.
Misalkan ada jenis serangan, misalkan ada traffic yang masuk yang diindikasikan sebagai DOS ya, denial of service misalkan. Nah, itu bisa diblok di sini ya. Kalau ke capture sama firewall-nya, nanti mungkin ada serangannya yang bertubi-tubi gitu, misalkan menyerang port tertentu, nanti bisa di blok di firewall-nya gitu. Nah, di sini karena itu ya firewall nanti tujuannya adalah meningkatkan keamanan jaringan ya. Jadi untuk menaikkan level keamanan jaringannya keseluruhan di sini ya, sistem ya. Ini sistem yang besar ya. Itu dengan cara menentukan paket apa saja ya yang masuk maupun keluar. Nah, itu ada keywordnya ya. Paket yang masuk ya, paket atau paket yang keluar ya, gitu. Nah, nanti ada lagi keyword yang lain, save ya, drop, nah gitu. Nah, itu keyword-keyword yang berkaitan dengan firewall nanti. Ya. Yang dilakukan apa oleh firewall itu nanti dia akan memeriksa header ya. Yang diperiksa header sebuah IP paket ya. Misalkan ini katakan sebuah IP paket ya. Dia punya header ya, IP header dan seterusnya ya, nanti ada data di situ ya. Nah, ini diperiksa ya. Ini yang diperiksa oleh firewall ya. Diperiksa oleh firewall-nya. Cek oleh firewall. Oke, yang dicek apa aja? IP header itu apa sih ya? Kalau mungkin Anda lupa ya. Dan sudah disampaikan ya dulu ya di manajemen jaringan. Apa header itu berisi apa aja? Di antaranya ini ada IP address ya, atau source address ya, IP address pengirim, IP address tujuan ya atau destination address, protokolnya ya. Jadi yang diperiksa apa aja? Ya, di sini ya bisa source IP ya, kemudian destination IP address-nya ya, jenis portnya ya, protokolnya ya, TCP atau UDP ya, terus port sumber ya, source portnya, ada destination portnya. Bahkan ya kayak seperti di router mikrotik itu dia bisa memeriksa juga sampai ke paket fragmen ya, fragmen paketnya, ya, bagian-bagian dari paketnya ya. Itu disebut layer 7 firewall ya, atau layer 7 protokol ya. Itu kalau di mikrotik ya. Itu kira-kira untuk konsepnya ya secara umum ya. Nah, ini gambarnya tadi ya, intinya dia biasanya firewall ya, firewall dilambangkan dengan dinding ya, firewall ya, dinding api ya. Ini dia di situ memisahkan antara jaringan yang trusted sama yang untrusted atau yang secure ya, jaringan yang secure internal network itu sama yang luar ya. Itu tadi sudah sampaikan ya. Nah, bentuknya apa firewall? Macam-macam juga, ya, macam-macam juga. Bisa router ya, bisa PC ya, bisa server gitu ya. Terus PC server gitu misalkan diinstali Linux ada paketnya apa? IP tables misalkan ya. Kayak gitu bisa berupa router ya. Misalkan router mikrotik itu juga bisa difungsikan sebagai firewall ya. Dan seterusnya ada mainframe mungkin ada ini ya, ada server misalkan kayak istilah server farm ya, ada banyak server ya, ada beberapa mesin ya dijadikan satu itu dikombinasikan ya, dijadikan firewall juga bisa ya. Atau gabungan ya, atau gabungan dari yang disebutkan tadi ya, ada PC router, unique workstation ya, Linux workstation bisa ya. Terus
Jenis-jenisnya ya, firewall itu bisa terdiri dari satu atau lebih ya komponennya. Secara fungsional, tapi ini ya, secara fungsional. Di antaranya ada paket filtering ya, yang ini yang paling umum ya, atau yang biasa dilakukan ya, paket filtering ya. Tadi yang diilustrasikan di gambar ya. Jadi memisahkan dari trusted ya, trusted network ya dengan untrusted ya. Nah, ini kan difilter dulu ya. Ini kan difilter ya. Artinya kan dia memfilter di sini. Bisa application level gateway ya atau proxy, bisa circuit level gateway. Nah, pengertiannya bagaimana? Kalau secara umum ya yang dilakukan nggak tadi ya, paket filtering ya. Paket filtering router ya, jenis yang pertama atau jenis fungsional yang pertama. Dia dapat nanti memfilter ya, itu menggunakan router ya. Dapat meneruskan atau menolak paket sesuai filtering rule-nya atau yang didefinisikan. Jadi di dalam firewall tadi punya ini ya, rule-rule, aturan-aturan ya. Aturan-aturan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ya, ini. Rule. Bisa apa aja ya tadi ya. Kayak IP header-nya tadi. IP address sumber, tujuan, portnya, tipe pesannya mungkin kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, contohnya ilustrasi. Jadi kayak tadi yang saya gambar ya, ada untrusted network, misalkan dari internet ya, terus melewati routernya dulu, melewati firewall-nya dulu, dia lolos enggak gitu. Kalau lolos ya sudah diteruskan, kalau misalkan enggak, mungkin bisa diperiksa dengan rule yang lain, mungkin bisa di drop ya, kayak gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, itu nanti yang akan kita lakukan nanti prakteknya hari ini ya. Jadi misalkan contoh rule paket filternya kayak gini, ada from ya, ada to, ada SRC port, source port ya, kemudian DST port, destination port, ada protokolnya, ada rule-nya. Nah, from-nya kalau bintang itu artinya semua ya. Jadi dalam kita memberikan filter rule nanti juga bisa macam-macam ya. Misalkan from-nya itu bisa kita isi IP tertentu katakan kayak gitu ya. Atau mungkin from itu kan dari ya, dari manapun artinya itu sumbernya ya. Dari manapun misalkan dari sebuah subnet jaringan atau mungkin sebuah IP tertentu ya, atau mungkin sembarang, pokoknya sumbernya sembarang, itu bisa ya didefinisikan kayak gitu, atau mungkin yang spesifik di sini ada contoh yang ini ya, squid ya, seperti ini proxy ya. Kalau dari proxy ya kemana, nanti tujuannya kemana ya, sumbernya mana, tujuannya mana, nanti diapain ya. Misalkan kayak yang pertama ini ya, from bintang to www, SRC portnya bintang, destination portnya 80, protokolnya TCP, rule-nya allow. Baris yang pertama ini artinya apa? From bintang ya, dari sumber manapun ya. Kemudian tujuannya ke www atau HTTP ya, port 80 ya. Kemudian source portnya ya, berapapun ya kalau bintang ya. Kalau protokolnya TCP ya, maka diizinkan. Nah, gitu. Ada juga yang contoh yang kedua ya, bintang dari manapun ya berarti ya. Kemudian tujuannya mail gateway ya, mail server mungkin ya, gitu. Kemudian source portnya berapapun ya, kemudian destination portnya 25. Berarti kalau nanti dia memenuhi ini ya diizinkan. Ya. Ada lagi yang ketiga ya, squid proxy ya, dari squid ya, kemudian ke proxy ya, portnya 8080. Ini kayak redirect ya biasanya ya. Kalau kayak web proxy ya atau proxy ya, di redirect ya. Ke port 8080 atau port 3128. Nanti misalkan juga diizinkan. Nah, mungkin kalau proxy biasanya ada
rule tambahannya juga biasanya. Ya. Jadi mungkin Anda sudah pernah mencoba mungkin browsing di suatu tempat, mungkin ada situs tertentu yang diizinkan, ada situs tertentu yang tidak diizinkan. Itu bisa dari dua hal, dari firewall atau dari proxy-nya. Ya. Kalau lebih spesifik biasanya dari proxy-nya. Ya. Misalkan alamat tertentu diblok kayak gitu. Nah, salah satu itu bisa diterapkan dengan firewall dan proxy. Kemudian yang keempat, ini contoh yang keempat ini mainnet. Berarti ya dari jaringan kita. Kalau sumbernya dari jaringan kita, kemudian kemanapun, source portnya kemanapun, ya destination portnya kemanapun, protokolnya apapun ya, itu juga di allow. Ya. Jadi rule ini nanti ya misalkan ini contoh ya, ini nanti yang aturan-aturan ini yang dicocokkan dengan trafficnya, nah gitu. Kalau cocok ya dia akan memenuhi ini. Rule-nya apa? Allow atau deny ya atau drop mungkin gitu. Nah, gitu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ini contoh yang pertama. Paket filtering. Ada yang ditanyakan mungkin? Belum ya. Terus yang kedua ini application level gateway, ya bertindak kayak proxy. Ya. Di sini application level gateway menyediakan kontrol tingkat tinggi pada traffic antara dua jaringan yang isi layanan tertentu di dalamnya dapat dimonitor dan difilter sesuai kebijakan keamanan jaringan. Nah, jadi di sini bisa berkombinasi gitu ya, bisa berkombinasi ya. Di situ dia akan ada proxy di sini ya. Itu di situ ada HTTP server, ada telnet, ada FTP ya, ada telnet, ada yang HTTP biasa, ada HTTP servernya kayak gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengakses application level gateway-nya ini ya, sekaligus nanti mungkin di situ dilakukan filtering ya, dilakukan filtering. Nah, di sini lebih ke kayak ke proxy ya. Jadi dia mungkin kalau misalkan ke web ya, ke web nanti ada situs yang tertentu yang diblok atau mungkin halaman tertentu yang diblok kayak gitu. Ya. FTP ini koneksi file transfer protokol ya, mungkin ada koneksi yang ke direktori tertentu diizinkan, mungkin ke direktori lain tidak diizinkan kayak gitu. Nah, ini application level gateway. Terus yang ketiga sebelum itu ya, jadi tipe-tipenya ya, tipe-tipenya ada paket filtering tadi ya, application level gateway juga ada ya, atau juga ada yang lain, screen host, screen subnet ya, atau dual home ya. Kalau yang filtering ya kayak tadi ini ya, kemudian yang dual home ini berarti dual home host sedikitnya mempunyai dua interface jaringan dan dua IP address. IP forwarding dinonaktifkan pada firewall, akibatnya traffic IP pada kedua interface tersebut kacau di firewall karena tidak ada jalan lain pakai IP melewati firewall kecuali melalui proxy. Nah, ini bisa difilter di sini ya. Ini lebih dari satu ya, lebih dari satu kalau contohnya kayak gini ya, yang dual home firewall ya. Jadi tidak tidak mau dia nanti akan melewati firewall ya, sebelum masuk ke internal network-nya. Ada screen host firewall juga ya. Ini kalau di sini terdiri dari paket filtering sama application level gateway ya. Host berupa application level gateway itu disebut bastion host. Nah, ini berarti gabungan ya. Tadi ada application level gateway ya. Misalkan ada HTTP
servernya, ada web servernya gitu ya, ada mail servernya, ada firewall di situ dipadukan ya. Jadi servernya lokasinya biasanya itu disebut DMZ ya. Biasanya disebut DMZ, Demilitarized Zone ya. Biasanya diistilahkan juga DMZ. Ya. Demilitarized ya, zone. Nah, intinya ya kayak ada wilayah ya yang diantara yang secure dan unsecure tadi. Mungkin kalau di ini Anda pernah dengar juga DMZ di Korea ya. DMZ di Korea itu antara Korsel sama Korut ya. Barat, selatan, utara. Nah, itu di tengah-tengah antara itu ya. Sebagai ini ya, sebagai apa? Pembatas atau mungkin sebagai istilahnya apa? Penghubung ya, penghubung antara internal network sama external network. Ada screen subnet ya. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Nah, ini kalau kompleks lagi tadi yang saya sebut ya. Jadi bisa ada di sini DMZ tadi, Demilitarized Zone ya. Ada routernya, ya ada hostnya yang jadi paket filtering misalkan kayak gitu. Ada apa bastian hostnya tadi sebagai application level gateway. Kalau di sini paket filternya itu 2 kali ya, difilter 2 kali. Ya, jadi yang pertama masuk ya difilter dulu, kalau lolos dia bisa mengakses application level gateway ya, atau mungkin server-server ya di situ ya yang bisa diakses publik ya. Ada web server, ada mail server dan seterusnya. Nanti kalau mau masuk lagi misalkan ya mau ke internal network difilter lagi. Nah, ini double. Ini namanya screen subnet ya. Ada dua router. Kalau yang tadi screen host ya. Satu router ya, di depan ini letaknya. Tapi kalau dual ya istilahnya screen subnet itu ada 2 router untuk paket filteringnya. Nah, kira-kira teorinya kayak gitu ya. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian implementasinya nanti ya kita menggunakan untuk firewall itu rencana saya ada 2 ya nanti ya. Yang pertama ini ya, firewall UFW ya. Terus yang kedua, ini yang pertama, yang kedua adalah IP tables ya. Nanti contoh aplikasi di 2 router ini. Yang sekarang kita nanti pakai yang UFW dulu. Lebih simpel ya yang UFW, nanti kalau yang IP tables nanti lebih kompleks ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti contoh-contohnya implementasinya ya, misalkan di sini ada sudo UFW ya. UFW itu firewall-nya ya, nama firewall-nya atau nama paket untuk firewall-nya ya. Sudo UFW default deny incoming. Berarti kalau ada yang incoming, default rule-nya dia itu semua ditolak ya. Ada yang traffic yang masuk semua ditolak. Kemudian di sini ada juga ya allow SSH ya. Berarti ini diizinkan kalau traffic SSH gitu. Nah, yang lebih ini umum ya. Part-part yang umum ya atau mungkin service yang umum. Terus kalau lebih spesifik lagi ini termasuk advanced syntax ya. Itu perintahnya ya contohnya ya sudo UFW allow from IP address. Jadi spesifik ya. Kalau tadi kan default ya, UFW default ya dari manapun berarti ya. Kemudian di sini allow IP tertentu ya atau mungkin subnet tertentu. Ada juga di sini contoh sudo UFW allow from target to destination port number. Ini lebih spesifik lagi ya.
Kalau yang pertama ini ya, baris yang pertama ini sumbernya ya, sumbernya dari IP tertentu, terus yang bawahnya ini sumbernya dari mana, terus didefinisikan juga kalau sumbernya ini, tujuannya ini, portnya ini, nah, lebih spesifik lagi ya. Terus yang ketiga ini contoh untuk yang lebih lagi ya. Jadi ada sumber, ada destination ya, ada portnya, ada protokolnya. Nah, ini contoh-contoh implementasi untuk apa di firewall UEFI ya. Nah, di sini ada juga yang deny ya. Seperti apa contohnya? Nah, kayak gitu ya. Oke, itu kira-kira yang ini kalau delete ya. Ini kalau menghapus ya. Anda misalkan buat rule ternyata salah, bisa dihapus ya. Kemudian yang lain mungkin bisa disable, bisa di reset ya. Firewall UEFI-nya. Nah, untuk praktek ya, untuk praktek nanti Anda bisa menggunakan Kali Linux-nya lagi ya. Tapi dikembalikan ke kondisi yang bisa NAT ya, yang bisa internet ya. Kalau kemarin yang di skenario testing, penetration testing itu kan internal ya. Nah, itu nanti jangan lupa ini dikembalikan lagi ke NAT ya. Sebelum ke modul prakteknya ada pertanyaan dulu misalkan kalau ada yang belum paham. Halo, ada enggak? Belum, Pak. Belum ya. Enggak ada masalah ya berarti ya. Untuk teori ya. Jadi intinya Anda pasti harus ingat ya konsepnya kayak gitu. Nah, firewall itu untuk mengamankannya jaringan internal sama eksternal ya. Pada umumnya kayak gitu ya yang dilakukan. Oke, terus untuk praktek ya, jadi nanti langkah awal ya sebelum ke tahapan-tahapannya ini ya. Ini ada teori lagi firewall Anda bisa baca ya. Ini sama kayak yang disampaikan sebelumnya. Nah, yang pertama ya, nanti ada 2 kali ya firewall itu. Yang pertama ini UFW ya, atau kepanjangannya Uncomplicated Firewall ya. Antarmuka untuk IP tables yang diarahkan untuk menyederhanakan proses konfigurasi firewall. Nah, ini yang lebih sederhana dulu ya, dari yang lebih sederhana dulu ya. Jadi dia itu pilihannya ya, ada yang berbasis tag ya, atau terminal ya, atau command prompt ya. Ada yang berbasis GUI ya. Nanti Anda harus paham dua-duanya ya. Kalau yang GUI penak nanti ya, mudah aja tinggal klik-klik gitu ya, install yang versi GUI ya. Ini tinggal mengaktifkan, menonaktifkan kayak gitu ya. Kayak mungkin kayak firewall yang di Windows ya, kayak gitu. Lebih ada GUI-nya gitu. Tapi Anda juga harus paham yang berbasis tag ya, atau yang pakai komen ya. Anda juga harus paham juga. Nah, jadi ini harapannya ya, kalau IP tables biasanya sulit bagi pemula untuk mempelajari cara menggunakan konfigurasi firewall-nya. Nah, ini paling tidak kita belajar dari sini dulu ya, UFW yang simple dulu, nanti bisa kita lanjutkan untuk yang IP tables-nya. Ya. Jadi langkah pertama ya, ini sebelum ke modul ya, langkah pertama ya, ini kembalikan koneksi network di VirtualBox-nya ya, itu ke NAT ya. Ke NAT ya, jangan internal network. Kalau kemarin kan internal network, kita kembalikan ke NAT ya. Jadi ini ya. Kalau kemarin kan kita ke setting ya, setting terus network ya. Kalau sebelumnya kan internal network, kembalikan ke NAT ya. Kembalikan ke NAT, kalau sudah masuk nanti di kalinya kayak gini ya. Jangan lupa kalau kemarin kan IP-nya kita manual ya. Kita manual
IP tertentu ya, dimasukkan IP tertentu, nanti dikembalikan lagi ya, ini harus dihapus ya, dihapus saja, atau metodenya diganti DHCP ya, metodenya diganti DHCP. Terus nanti pastikan internetnya bisa digunakan. Caranya gimana ya? Ping ke Google, ping 888 ya. Nah, kalau sudah reply kayak gini, baru bisa kita lanjut ya. Jadi langkah awalnya itu kembalikan dulu ke NAT ya, terus saya catat di sini ya. Kembalikan koneksi ke NAT, terus yang kedua dikali ya, dikali Linux-nya, kali Linux, network-nya kembalikan network-nya ke setting ke DHCP. DHCP lagi yang otomatis ya. Yang manual itu nanti diganti dulu. Mungkin kalau diperlukan nanti restart ini ya, restart service-nya misalkan ya. Restart service ya. Service network-nya bisa pakai sudo service networking restart ya. Networking ya, restart. Atau mungkin etc ini .d ya. Kalau diperlukan ya. Makanya Anda cek dulu ya setelah dikembalikan ke NAT ini sama ke ini waktu di ping ya. Bisa enggak ya. Kalau sudah bisa ya sudah ya. Tapi kalau belum bisa pakai ini di restart mungkin servicenya ya. Atau di restart ya. Restart VM-nya. Tahap 3 inilah ya, restart aja ya, restart VM ya. Namanya gitu aja lah ya. Ping 8888. Nice. Gitu. Ini kalau sudah reply kayak gini ya sudah, tinggal Anda bisa ikuti modulnya ya. Ping 88 sudah reply, Anda bisa mulai ikuti modulnya ya. Mulai yang pertama masuk ke root ya, sudo min i ya. Kemudian diinstal sudo apt get install min y ufv ya. Nah, misalkan sudo ya, sudo apt get install ya min y ufv ya. Nah, ini install aja ya nanti ya. Ini tadi saya sudah install, kemudian langkah selanjutnya adalah di enable ya. Di enable pakai sudo systemctl ya, enable ufv. UFV. Ada D-nya enggak ya? Bentar. Oh, enggak ada ya. Enable UFV ya, di enable ya setelah digunakan. Terus bisa di restart mungkin ya. Untuk contoh restart ya, sistem CTL restart UFV ya. Terus dicek ya, setelahnya dicek jalan enggak ya. Nah, bisa dicek sudo UFV status. Nah, harus aktif ya. Ya, harus aktif ya. Ini tadi saya sudah coba satu rule ya. Kalau misalkan ini belum aktif ya, pakai dua cara ini, bisa juga pakai sudo ufv enable ya. Tujuannya setelah install ya, kita enable. Nah, kalau pakai cara ini nggak bisa ya. Tadi misalkan lupa hanya
hanya enable belum di restart ya, itu bisa pakai itu ya, sudo UEFI enable ya. Terus nanti tahap 2 tadi tahap pertama ya instalasi sama mengaktifkan, terus kedua itu lognya ya, mengaktifkan log agar menghasilkan output yang dapat diakses di var log UEFI log. Nah itu pakai ini sudo UEFI logging on ya, atau logging off ya. Nah itu terus selanjutnya itu Anda bisa menambahkan ya rule-nya. Nah, baru Anda menambahkan ya atau mungkin mengurangi rule-nya ya. Nah, itu bisa pakai perintah ini sudo UEFI allow lah, ini portnya terus misalkan protokolnya kayak gitu. Contoh ya, misalkan saya mengizinkan FTP tadi ya. Berarti saya sudo UEFI allow ya. Nah, ini. Nah, gini, allow port 21 TCP ya. Nah, port 21 FTP ya, protokolnya TCP. Nah, gini. Nah, karena tadi sudah ada ya, maka dia di skip. Kalau misalkan ini port katakan port 22 SSH gitu ya. Ditambahkan kayak gini. Nah, rule add nanti Anda bisa lihat statusnya ya, sudo UEFI status. Nah, dilihat rule-nya ya, rule-nya masuk belum. Nah, tadi kan Anda menambahkan terus perlu dicek. Rule-nya itu sudah ada belum ya, aktif belum gitu. Ini contohnya untuk add rule ya. Terus selanjutnya beberapa paket itu menyediakan file konfigurasi untuk UEFI. Nah ini langkah selanjutnya itu adalah ada beberapa paket ya, ada beberapa paket atau beberapa service yang menggunakan beberapa port ya. Misalkan kayak Samba itu menggunakan port 137, 138 UDP ya kayak gitu. Ini maksudnya kayak gimana? Kalau kita bicara kayak yang pertama tadi, ini kan ya berkaitan dengan satu service kan ya, ini FTP, ini SSH ya. Nah, di Linux itu enggak ada beberapa service ya yang menggunakan beberapa port sekaligus ya. Misalkan kayak Samba itu ya. Jadi kalau misalkan Anda mengizinkan ya, misalkan mengizinkan Samba gitu ya. Berarti portnya itu yang dilihat ya sesuai itu ya. Misalkan di sini Samba itu 137, 138. Nah, itu listnya di mana? Anda bisa lihat di sini ya. Bisa ini etc UEFI application.d ya. Anda berarti bisa langsung cat ya. Atau ls dulu lah, ls etc ya. UEFI terus application ya. Nah, application.d benar nggak ya ini? ls etc UEFI application.d. Nah, ini ya. Ada Nginx, ada OpenSSH, ada Samba dan seterusnya ya, ada UEFI chat. Nah, ini kalau misalkan mau mengizinkan Samba ya, bisa di cat ya, cat. Dilihat dia pakai port berapa aja. UEFI application.d Samba. Nah, ini ya. Title and manager. Deskripsinya, Samba Software Suite is a collection of programs that implement the SMB GIFS protocol for Unix system, allowing you to serve file and printer to Windows NT, Windows NT ya, OS2, MacOS.
This protocol is sometimes also referred to as LAN manager, ya, or NetBIOS. Jadi Samba ini kan untuk ini ya, kayak apa istilahnya menjembatani antara Windows dengan Linux ya, Linux atau selain dengan Linux. Nah, ini beberapa ada yang port yang dipakai. Dapat 137, 138 ya, itu yang 18 UDP ya, ada 139, ada 445 yang TCP. Berarti kalau nanti Anda mau berkaitan dengan Samba ini bisa merefer ini untuk aturannya. Itu. Terus aplikasi list yang didukung ya oleh UEFI, Anda bisa pakai ini, sudo UEFI app list ya. Sudo UEFI app list. Aplikasinya apa aja yang didukung? Nah, ini ada banyak ya. Termasuk Samba tadi ya. Anda kalau mau filternya berbasis aplikasi ya bisa merefer ini ya. Nah, gitu. Oke. Nah, dari list ini nanti Anda bisa memblok ya atau mungkin mengizinkan sesuai kebutuhan. Nah, contohnya kalau deny ya berarti salah satunya ini ya, sudo UEFI deny nama portnya, nah, gitu. Misalkan saya tambah ya, di sini sudo UEFI deny portnya misalkan port 6500. Nah, nanti ngecek rule edit ya, terus nanti bisa pakai sudo UEFI status ya, saya lupa status ya. Nah, ini untuk melihat rule-nya. Nah, ini seharusnya kalau Anda menambahkan nanti kelihatan ada yang low mana, yang dinaik kemana gitu. Ya. Nah, ini menentukan ininya bagaimana? Misalkan ada pertanyaan gitu, menentukan port yang diizinkan, port yang ditolak bagaimana Pak? Ya sesuai kebutuhan sebenarnya ini ya. Jadi nanti misalkan Anda punya sistem ya, Anda sebagai network adminnya ya, Anda harus tahu ya mana saja yang diizinkan untuk diakses publik atau mungkin diakses dari luar, mana aja yang tidak boleh. Nah, itu tugasnya network administrator yang mendefinisikan gitu ya. Itu nomor 4 ya untuk statusnya. Kemudian delete juga bisa ya. Delete juga bisa ya. Kalau delete berarti ya kita bisa menghapus ya, menghapus rule. Misalkan kita salah ya, salah tadi misalkan yang diizin, yang diblok itu bukan 6500 tapi 6400 ya, berarti Anda bisa sudo UEFI delete ya. Sorry. Nah, delete allow. Oh, berarti gini ya. Delete deny ya. Nah, kayak gini ya. Berarti nanti dicek lagi ya, dicek lagi statusnya. Nah, kan hilang ya 6500. Misalkan yang ternyata yang harus diblok itu 6400 ya berarti dikasih lagi ya, sudo deny nama portnya ya, kayak gitu. Oke, ini nomor 5 ya. Anda nanti bisa coba itu, terus ada soal ya yang perlu Anda kerjakan. Ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Terus 8-nya buat laporan. Ya. Nah, soalnya apa? Ada ini, lakukan konfigurasi terhadap service ini jika diizinkan. Sebelum itu ini ya, ada yang kelewatannya. Note ya, mengaktifkan UEFI. Saya merah ya ini ya. Mengaktifkan UEFI akan menolak semua port kecuali port yang diizinkan.
Ya. Jika open SSH tidak izinkan, SSH berikutnya akan ditolak. Nah, makanya ini penting ya. Jadi begitu Anda mengaktifkan UEFI, ternyata ini akan menolak semua port kecuali port yang diizinkan. Nah, berarti dia default rule-nya ya, pengaturan default-nya itu deny all ya. Semua ditolak ya, kecuali yang diizinkan. Ya, berarti strateginya kayak gitu ya. Kan untuk firewall itu ada beberapa strategi sebenarnya ya. Paling enggak ada 2 lah ya. Deny all ya, izinkan sebagian ya. Atau blok izinkan sebagian ya, blok yang lain. Nah, itu kan model apa rule-nya seperti apa kan ya. Artinya kan seperti ini. Semua itu ditolak kecuali yang diizinkan ya, atau mungkin dibalik ya. Hanya izinkan ini ya. Yang lain ditolak berarti ya. Hanya izinkan ini. Nah, tinggal strateginya seperti apa ya. Ternyata kalau di OFW itu adalah dia akan menolak semua port kecuali port yang diizinkan ya. Berarti misalkan Anda menginstal UEFI-nya ini di sebuah server kayak gitu ya. Nah, nanti Anda sudah setting rule-nya, Anda aktifkan ya. Nanti Anda harus SSH-nya harus diizinkan ya, port 22 itu ya. Kalau tidak, karena tadi Anda misalkan meremote, kalau tidak diizinkan nanti koneksi berikutnya itu Anda nggak bisa masuk ya. Jadi jangan lupa gitu ya. Ini rule default-nya ini diingat-ingat untuk FFV. UEFI menolak semua port kecuali port yang diizinkan gitu. Nah, ini latihannya ya. Terus ada soal yang harus Anda lakukan ya. Yang pertama ini, lakukan konfigurasi terhadap service-service yang diizinkan. Ada HTTP, HTTPS, SMTP ya. Ini low ya, berarti nanti Anda cari misalkan portnya ya, atau nama service-nya. Saya lupa ini bisa enggak ya sesuai service-nya ya. Sudo bisa ya. Jadi nanti Anda pilihannya bisa nama service ya yang sesuai di app list tadi ya. Salah satunya ini ya, contoh-contoh listnya ya kayak gini ya. Bisa juga langsung ke port ya. Tadi saya misalkan kayak berkaitan dengan soal yang pertama ini ya, saya kasih contoh ya. HTTP itu kan portnya 80 ya. Anda bisa pakai cara sudo UEFI allow HTTP ya, atau pakai portnya juga bisa ya. Ya karena sudah ada ya di skip ya. Nah, kalau pengen nyoba ini ya, Anda hapus dulu 80, terus dilakukan lagi ya. Terus ini contoh yang pertama tadi ya, pakai nama servisnya. Terus yang kedua misalkan soal pertama ya, yang kedua servis yang kedua HTTPS. HTTPS itu portnya 443. Anda bisa pakai langsung portnya ya. Nah, gini. Dicek lagi ya. Status ya sudah masuk ya gitu. Terus SMTP. Nah, SMTP nanti Anda bisa cari portnya, atau kalau dicoba lewat servisnya bisa enggak? Nah, bisa ya. Portnya berapa? 25 ini ya, 25 SMTP ya. Dia sudah otomatis tahu ya. Atau kalau enggak Anda perlu cari port SMTP. Nah, berapa? Kalau Anda enggak hafal ya. Nah, ini 25, atau mungkin yang enkripsi, ini yang plain text ya. Yang secure 587. Nah, gitu. Kalau Anda bisa gunakan servisnya ya,
menambahkan berdasarkan servisnya tadi. Nah, ini allow nama servisnya atau nama portnya juga bisa. Ya, kayak ini HTTPS. Ya. Kalau misalkan nggak hafal, ya berarti Anda bisa googling kayak gini, ya port SMTP tadi ya, port HTTPS, gitu, 443, nah, itu. Dan seterusnya. Nah itu nanti ada soal yang lain ya. Yang pertama itu allow, yang kedua ini sorry di sini saya lupa ini nama service ya. Berarti yang nomor satu nanti caranya harus gini, allow SMTP ya, allow HTTP ya, allow HTTPS. Ya ini cara yang pertama sih ya. Jadi yang ini nanti pakai nama servisnya ya. Berarti sudo UEFI allow HTTP, sudo UEFI allow HTTPS gitu. Cara yang kedua nanti Anda pakai portnya. Berarti nanti Anda perlu cari portnya ini, nomor portnya IMAP, IMAP-S, POP3 dan seterusnya ya. Terus yang nomor 3 ini tidak diizinkan, berarti bisa deny ya. Deny portnya ini contohnya. Terus nomor 4 Anda harus cari IP server dari Poltek ya, Polinema ya. Misalkan webnya Polinema, IP-nya berapa, Anda ping. Terus nanti diapakan? Tambahkan rule koneksi dari IP server tersebut diizinkan. Nah, berarti allow IP-nya. Ya. Nah, sekarang ini IP ya. Nomor 4, nomor 5 itu IP. Ya. Caranya kalau IP bagaimana? Nah, Anda bisa mereferensi yang tadi PPT ya. Nah, ini bisa allow from ya. Atau kalau soalnya ditolak ya deny from gitu ya. Anda bisa mereferensi PPT-nya juga ya. Atau mungkin pakai help ya, help-nya boleh ya. Kalau nggak tahu sintaknya kayak apa pakai help. 4 gitu, 5 gitu ya. Kalau 4 diizinkan, kalau 5 itu tidak diizinkan. Terus nomor 6 itu Anda install yang versi GUI ya. apt ya sudo apt get install min gufv. Ini yang berbasis GUI. Nanti kayak gini ya. Ada apa? GUI-nya kayak gini ya. Terus nanti kalau nambahkan Anda bisa coba ya nanti ya. 1 atau 2 ya atau 3 rule ya. Paling enggak 2 lah ya, mengizinkan sama memblok ya beberapa port pakai tanda plus ya. Nanti Anda coba ya menambahkan rule yang lain di menggunakan yang UEFI, yang GUFV yang berbasis GUI ya. Kalau sudah ya berarti tinggal buat laporan dari percobaan dan soal yang dikerjakan. Jadi ini soalnya dikerjakan ya sama latihannya juga dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini. Untuk latihannya ya sampai delete, terus ada soal yang perlu Anda lakukan. Kayak gitu kira-kira, ada pertanyaan mungkin? Cukup jelas ya ini modulnya, saya rasa ya. Anda tinggal ikuti step-stepnya. Ya. Tapi sebelum mengerjakan jangan lupa ini tadi ya. 1, 2, 3, 4. 4 step ini Anda lakukan. Kembalikan koneksinya di VirtualBox ke NAT ya, terus dikali Linux. Tulisannya kok jelek sekali ya, saya ulangi aja ya. Jadi stepnya ya sebelum praktek ya, pastikan kayak gini sebelum praktek. Pastikan ya. 1, networknya di VirtualBox itu setting ke NAT ya. Terus 2, koneksinya ya itu di HCP ya, koneksi jaringannya atau jaringannya internetnya ya. Internetnya itu di HCP.
Terus ketika restart service ya, restart network service-nya, atau kalau diperlukan ya, atau restart VM-nya lah ya. Restart VM-nya. Yang keempat, ping Google atau 888. Jika sudah reply ya, baru lakukan. Praktikum bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Oke gitu ya. Ini step-stepnya ya. Jadi ini Anda siapkan dulu sebelum praktek ya. Anda kembalikan ini VirtualBox-nya ya. Ini kenat ya, kenat lagi, terus yang di dalam Kali Linux-nya dikembalikan ke DHCP ya. Ini di DHCP ya. Terus kalau sudah baru praktek. Oke, kayak gitu. Oh, di ping ya, di ping keluar, kalau sudah bisa baru dipraktekkan. Nah, gitu. Oke, ya.